Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Asalullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Di antara kenikmatan yang paling besar adalah nikmat kita masih diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa talabul ilmi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di halaman 32, yaitu tentang al-harfu wa ma yata'allaqu bihi, huruf dan apa-apa yang berkaitan dengan huruf. Silakan dibuka kitabnya halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-harfu huruf, wa ma dan apa-apa yata'allaqu yang berkaitan bihi dengan huruf. Qauluhu perkataan musannif yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa ammal harfu dan adapun huruf, fayu'rafu maka diketahui itu huruf bi an la yaqbala dengan tidak menerima syai'an sesuatu pun min alamatil ismi dari tanda-tandanya isim wal fi'li dan fi'il, nahwu contoh hal wa bal, hal dan bal. Berkata pensarah ya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan rahimahullah, lamma faragha, ketika faragha selesai sopo al-musannifu itu musannif minal qaul dari pembahasan fil ismi wal fi'li, fi isim dan fi'il, syara'a musannif memulai fil kalami dalam ucapannya alal harfi terhadap huruf. Fadzakara musannif menyebutkan annahu bahwa huruf yu'rafu bisa diketahui bi annahu bahwa itu huruf la yaqbalu tidak menerima syai'an sedikit pun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala alamatil fi'li dan juga tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nahwu contoh hal wa bal. Fa alamatul harfi maka tanda huruf itu adamiyatun adalah ketiadaan. Wahia dan yang dimaksud ketiadaan itu kaunuhu adalah adanya si huruf la yaqbalu tidak menerima syai'an sesuatu pun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim wala syai'an min alamatil fi'li dan tidak ada menerima sedikit pun dari tanda-tanda fi'il. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya dalam kitab beliau Mukhtasar Jiddan ya syarah Al-Ajrumiyah itu, beliau mengatakan bahwasanya huruf itu permisalannya sama seperti huruf ha gitu ya. Ada ha, ada jim, ada kho, ada ha. Jim bisa diketahui dengan ada titik di tengah. Kho bisa diketahui ada titik di atas. Sedangkan ha bisa diketahui dengan tidak ada titik di tengah, tidak ada titik di atas. Nah, huruf permisalannya sama dengan huruf ha. Jadi tanda huruf adalah tidak menerima huruf. Tanda huruf adalah tidak menerima ciri isim dan fiil. Artinya tanda huruf itu adalah ketiadaan. Sebagaimana ha tandanya tidak ada titik di tengah, tidak ada titik di atas. Ketika tidak ada titik sama sekali maka itu namanya ha. Jadi cirinya ha itu apa? Ketiadaan titik. Nah, cirinya huruf itu apa? Ketiadaan ciri isim ataupun fiil. Ya. Itu huruf. Ini insyaallah paragraf pertama masih gampang. Ya, contohnya adalah seperti hal dan bal. Atau contohnya kalau mau lebih konkret ada 3. Ada lam, ada fi dan ada hal, untuk menunjukkan bahwasanya huruf itu bisa masuk ke dalam isim dan fiil. Ada huruf yang khusus hanya masuk ke dalam isim dan ada huruf yang khusus hanya masuk ke dalam fiil. Nah, ada huruf yang khusus hanya masuk ke dalam isim seperti harf jar. Maka huruful jar khusus hanya bisa masuk ke dalam isim, tidak bisa masuk ke dalam fiil. Seperti min, ila, an, ala, fi, rubaba, al-kaf, wal lam. Itu nggak bisa masuk ke dalam fiil. Sebagaimana ada huruf yang khusus hanya bisa masuk ke dalam fiil seperti huruf jazm.
an, lam, idzan, ke, seterusnya, itu adalah huruf-huruf yang memang khusus hanya masuk ke dalam fiil. Dan yang ketiga, ada huruf yang memang berserikat, bisa masuk ke dalam huruf, bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fiil, seperti huruf hal. Hal itu bisa masuk ke dalam isim, bisa masuk ke dalam fiil. Isim seperti hal Muhammadun qaimun, fiil seperti hal qama Muhammadun. Nah, itu huruf. Jadi ada huruf yang memang khusus hanya bisa masuk ke dalam isim, ada huruf yang memang khusus bisa masuk ke dalam fiil, dan ada huruf yang berserikat bisa masuk ke dalam isim plus fiil sekaligus. Nah, kitab yang paling bagus untuk membahas masalah huruf-huruf ini ya adalah Mughnil Labib an Kutubil A'arib karyanya Ibnu Hisham itu sendiri. Nah, kalau itu dianggap sulit, maka kita beli ini aja, kitab Tashilul Amani Syarah Al-Awamil Al-Mi'ah ya, karangan si Al-Fattani, orang Patani Thailand. Itu menjelaskan tentang masalah mi'ah, menjelaskan tentang masalah awamil, amil-amil yang masuk di dalam kalimat bahasa Arab. Itu ada 100. Nah, di sana dijelaskan semuanya secara rinci sama si Al-Fattani dalam kitabnya Tashilul Amani Syarah Al-Awamil Al-Mi'ah. Kemudian qauluhu, perkataan Ibnu Hisham rahimahullah, walaysa, dan tidak termasuk minhu dari huruf, mahma adalah mahma, wa idma bal tetapi, ma al masdariyah, walamma rabithah, walamma yang rabithah mengkaitkan. Ya, maksudnya yang mengkaitkan itu lama bermakna hina, ketika, fil asah menurut pendapat yang paling sahih adalah huruf. Nah, di sini terjadi khilafiyah memang di kalangan para ulama, apakah mahma dan idma itu huruf atau bukan. Di sini dikatakan hal ini fihi, di dalamnya, dalam masalah di atas, bayanu, ada penjelasan, anna hadhil kalimati al-arba'ah, bahwa 4 kata ini, mahma, idma, ma masdariyah, dan lama ar-rabithah, mukhtalafun, diperselisihkan, fismiyatiha, dalam keisimannya, wa harfiyatiha, dan kehurufannya. Fa amma mahma, adapun kata mahma, fahiyya adalah ismu syartin jazimin, isim syarat yang menjazmkan, alal arjah, menurut pendapat yang kuat. Jadi mahma menurut pendapat yang paling kuat dia itu adalah isim, bukan huruf. Kenapa? Alasannya ini. Ya. Wa dalilu, dan dalil ala ismiyatiha, akan keisiman mahma, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayah. Ya, falha, maka domir ha yang ada dalam kalimat ta'tina bihi, ya, aidatun, itu kembali ala mahma, kepada kata mahma. Wa dhamir, sedangkan domir la ya'udu illa alal asma, tidak kembali kecuali kepada isim. Itu kaidahnya. Domir itu nggak mungkin kembali kecuali kepada isim. Domir itu nggak mungkin kembali kepada huruf, apalagi kepada fi'il. Nggak mungkin. Itu hanya kembali kepada isim. Lihat catatan kakinya. Yuqabilu hadzal qawlu ar-rajih, dan yang bertentangan dengan pendapat yang kuat ini, al-qaula adalah pendapat bi anna, bahwa mahma harfu syartin, adalah harf syarat, bimanzilati in, berposisi seperti in, bidalili annahu, dengan dalil bahwa mahma itu la mahallalaha minal i'rab, tidak ada tempatnya di dalam i'rab, fi qauli syair, dalam perkataan penyair berikut, wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Nah, di sini mahma itu tidak memiliki mahal, karena dia tidak menempati apa-apa di sini. Ya, li'annaha, karena mahma, laukanat isman, seandainya mahma itu isim, lakanat, pastilah si mahma itu imma mubtadaun, bisa sebagai mubtada, wa imma maf'ulan muqaddam, atau berposisi sebagai maf'ul yang didahulukan dalam syair ini. Wakilahuma, sedangkan keduanya, yaitu sebagai mubtada atau maf'ul muqaddam, mumtani'un fi hadzal bait, itu tercegah daripada bait ini. Amal awal, adapun yang pertama, yaitu mahma nggak mungkin jadi mubtada, fali adamil dhamir al-aid, karena tidak adanya dhamir yang kembali alaiha daripada mahma. Fitakun, dalam kalimat takun, karena kalau dia mubtada kan khobarnya mesti ada dhamir yang kembali kepada mubtada itu kalau khobarnya berupa jumlah. Sedangkan khobarnya yaitu takun tidak memuat dhamir yang kembali kepada mahma. Wa amatsani, adapun yang kedua, yaitu bukan maf'ul muqaddam, fali annal fi'la takun, karena fi'il takun la yansibul maf'ula bihi, tidak menasabkan maf'ul bih, wa hadza mardud. Ya, itu enggak, ya, dia tidak menasabkan maf'ul bih, karena takun inda mri'in
Ya, min khaliqatin. Ingda mri'in itu khobar kananya, min khaliqatin itu isim kana. Jadi minnya min zaidah, takdir kalamnya wa mahma takun ingda mri'in khaliqatun. Minnya zaidah. Jadi min zaidah itu, jadi khaliqatin itu majrur secara lafaz tapi marfu secara makna karena dia isim kana. Nah, di sini jadi mahma itu bukan maf'ul muqaddam, bukan mubtada, maka itu dalil dari bait ini yang menunjukkan bahwa mahma itu huruf. Kenapa? Karena dia tidak menempati posisi apapun di dalam i'rab. Sedangkan yang tidak bisa menempati posisi apapun dalam i'rab itu adalah ciri khasnya daripada huruf. Nah, tapi musannif yaitu pensyarah Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan mengatakan wa hadza mardud, dan ini tertolak. Ya, dan ini tertolak. Bal hiya ismun, tetapi yang namanya mahma itu adalah isim. Kenapa? Dan ini sudah diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Bukhdil Labibnya. Beliau mengatakan dia itu adalah isim. Jadi wahiyah dan mahma itu di dalam syair ya, imma bisa jadi khobar takun adalah khobar si takun, ya. Wa khaliqatun, dan khaliqah ismuha adalah isimnya. Wa imma mubtadaun, atau si mahma itu mubtada. Wasmu takun, dan isim takun itu domirun adalah domir rojiun yang kembali ilaiha kepada mahma. Jadi takun ay takun hiya, hiyanya kembali kepada mahma. Wa dzarfu, sedangkan dzaraf yaitu ingda mri'in khobarun adalah khobar. Jadi mahma ini bisa memiliki posisi dalam bait tersebut tadi, bisa sebagai dia itu bisa sebagai apa tadi? Bisa sebagai khobar dari takun ya. Jadi takun hiya fi ingdamriin itu khobarnya adalah mahma. Min khaliqatinya berarti minnya min asli bukan zaidah. Bisa juga dia itu adalah mubtada. Isim takunnya itu berupa domir hiya kembali kepada mahma. Ya. Itu mahma. Wa amma izma, adapun izma fahiya adalah ismu syartin, adalah isim syarat jazimin yang dibaca jazm. Kadzalika, sebagaimana juga ya sebagaimana juga si mahma itu isim. Ala marajjahu al-musannif huna, berdasarkan apa yang dikuatkan oleh musannif di sini. Jadi menurut musannif izma itu adalah isim, makanya dikatakan walaysa minhu, bukan termasuk huruf, itu adalah mahma dan izma. Nah, izma fahiya ismu syartin jazimin kadzalik, maka dia seperti sebagaimana mahma, dia itu isim syarat yang menjazmkan. Ala ma rajjahahu al-musannifu huna, berdasarkan apa yang dikuatkan oleh musannif di sini. Ya, wa tufidu az-zaman, dan izma itu berfaedah zaman, waktu. Misal contoh, misal mata. Jadi izma ay mata maknanya. Qabla dukhuli ma, sebelum masuknya ma ismin, ya sebelum masuknya ma isim. Ya, sebelum masuknya ma ismin, idh itu adalah dzaraf yang bermakna masa yang telah lampau. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idh ay ketika kapan? Masa lalu. Idh. Jadi idh itu adalah menunjukkan zaman sebelum dimasuki ma zaidah ini. Wal aslu, dan hukum asalnya baqa'u syai', tetapnya sesuatu ala ma kana alai, atas apa yang ada pada dirinya. Karena idh sebelum kemasukan ma adalah isim, maka ketika masuk ma dia tetap menjadi isim. Karena hukum asalnya sebagaimana hukum asalnya. Contoh nahu idmakum akum. Kapanpun kamu berdiri, aku berdiri. Wakila dikatakan innaha, sesungguhnya idma harfun adalah huruf bimanzilatiin, berposisi sama seperti in. Asyartiyati in syartiyah. Wa hadza huwal ashah, dan ini pendapat yang lebih benar. Kama dzakarul musannif, sebagaimana yang disebutkan musannif Ibnu Hisham itu sendiri fi Awdahil Masalik, dalam kitabnya Awdahil Masalik di dalam bab jazm. Dan saya sudah mengecek dalam kitab Awdahul Masalik, beliau mengatakan bahwasanya idma itu adalah huruf bermakna in. Ya, huruf yang bermakna in. Beliau sebutkan itu dalam Awdahul Masalik syarah Alfiyat Ibnu Malik bab awamil jazm, ya, bab fiil-fiil yang jazm. Bab terakhir itu, bab hampir terakhir. Wa sa'adzkuru dzalik, dan aku akan menyebutkan insyaallah fi jawazibil mudhari', dalam jazmnya dalam jawazim mudhari'. Ya itu. Jadi idma itu yang lebih rajih, dia huruf sebagaimana yang dikatakan oleh musannif itu sendiri. Ya idma. Walaupun nanti di Bukhdil Labib memang ada juga yang berpendapat idma itu isim, dan Imam Ibnu Hisham mengatakan itu pendapat yang baik, ya.
Wa amma ma al-masdariyah, adapun ma masdariyah yaitu ma yang ditakwilkan masdar dengan kata yang setelahnya, fahiya allati adalah ma yang tasbaqu yang disatukan ma'a ma ba'daha dengan apa yang setelah ma bimasdarin dengan masdar, ditakwilkan dengan masdar. Nahu contoh sarroni ma fa'alta. Sarroni ma fa'alta ay takdir kalamnya sarroni fi'luka. Maka ma ini adalah ma masdariyah yang mana ma dan setelahnya ditawilkan masdar. Wahiyah dan ma masdariyah itu harfun alal as-sah adalah huruf menurut pendapat yang paling sahih bimanzilati an al masdariyah berposisi sama seperti an masdariyah. Lihat dalam catatan kakinya. Wakilah dikatakan innaha sesungguhnya ma masdariyah itu ismun adalah isim bima'na alladzi sebagaimana maknanya alladzi berarti ma mausul ya li ghairil aqil untuk yang tidak berakal wa takdir dan takdir kalamnya sarroni alladzi fa'altahu wa hadza mardud. Nah ini tertolak li'annahu karena hal itu yuaddi menyebabkan ila hadfil a'id kepada dihapusnya a'id domir yang kembali ya. Wa huwa khilaful asli dan itu menyelisih pendapat dan itu menyelisihi hukum asal. Fa innahu lam yusma karena tidak pernah didengar a'jabaniyun ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Bi dzikril a'id ma'annahu al-asl. Ya, kita enggak pernah mendengar a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu dengan bi dzikril a'id dengan menyebutkan domir yang kembali ma'annahu al-asl padahal itu adalah al-asl. Jadi yang namanya ma masdariyah itu kan dia tidak membutuhkan yang namanya domir yang kembali kepadanya. Bedanya ini kan ma masdariyah itu termasuk ini apa? Termasuk apa ya bahasanya? Termasuk mausulatul ahruf ya atau al ahruf al mausulah. Karena memang mausul itu dibagi dua, ada isim mausul, ada huruf mausul. Nah kalau isim mausul itu kan membutuhkan yang namanya jumlah dan setelahnya ada domir yang kembali kepadanya. Sedangkan huruf-huruf mausul itu tidak membutuhkan kepada yang namanya domir yang kembali kepadanya. Paham ya? Nah kemudian para ulama itu biasanya mencontohkan ma masdariyah itu dengan mengatakan sarroni ma fa'alta dan itu adalah kalimat asal dan dia tidak membutuhkan domir. Nah, sedangkan kalau dia maknya ma mausul pasti butuh domir. Yang namanya ma mausul pasti butuh domir. Sedangkan contoh sarroni ma fa'alta adalah contoh asal yang disebutkan oleh orang Arab. Paham gak maksudnya? Kalau seandainya itu ma mausul harusnya ada takwil domir yang dibuang. Tapi orang Arab gak pernah mentakwil ada domir yang dibuang di dalam ma ini. Maka ma ini adalah yang lebih rojinya adalah huruf. Dia bukan isim. Nanti kalau dia nggak ngerti ditanyakan aja. Wa amma dan adapun lama fa in kanat sekalipun fa in kanat jika lama itu nafiyatan adalah lama nafiyah karena lama ada 3 nanti ya maknanya. Kalau lamanya bermakna nafiyah menafikan fahiyah maka lama itu harfu jazmin adalah huruf jazm bimanzilati lam berposisi lam sama seperti posisi lam. Makanya dalam adawatul jazmi kita mengenal ada namanya lam dan lamma. Nah itu lama yang bermakna menafikan. Wa in kanat dan jika lama itu ijabiyatan adalah ijabiyah sesuatu yang bermakna positif penegasan ya. Fahiyah maka lama itu bimanzilati berposisi illa sebagaimana illa. Ya. Tapi itu jarang ya lama bermakna illa itu jarang. Ya. Ya, wahiyah dan dia si lama itu fi hadain al ma'nayain di dalam 2 makna ini harfun adalah huruf bittifakin sesuai kesepakatan para ulama. Jadi kalau lama bermakna nafi sebagaimana lam atau lama bermakna illa maka para ulama sepakat dia itu adalah huruf, tidak ada perbedaan. Ya. Mithalun nafiyah contoh yang lama nafiyah lamma tusyriki syamsi ay lam tusyriki syamsu. Lama tusyriki syamsu ay lam tusyriki syamsu mananya matahari belum terbit. Hanya saja bedanya lam sama lama, kalau lam itu menafikan masa lalu secara mutlak. Jadi kalau lam tusyriki syamsu berarti matahari belum terbit sama sekali, mutlak. Kalau lama itu menafikan masa lalu yang terus menyambung penafian itu sampai kita mengucapkan. Jadi sampai kita mengucapkan itu belum terjadi. Lamma tusyriki syamsu berarti dari mulai sebelum kita berbicara sampai kita berbicara sekarang ngomong matahari itu belum terbit. Kalau lam itu pokoknya menafikan masa lampau mutlak, tidak ada kaitannya dengan ucapan sekarang atau enggak. Pokoknya menafikan masa lalu mutlak. Itu perbedaan lam sama lamma.
Wa mithalul ijabiyati, dan contoh ijabiyah, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ai illa 'alaiha hafiz. Jadi lamma di sini maknanya adalah illa. Dan biasanya lamma yang bermakna illa didahului oleh in. Ya, in mukhaffafa minas tsaqilah. Ya. Sini sini. Taruh dulu. Ya. Jadi lama, kalau lama bermakna ilah biasanya didahului oleh huruf in. Ya, in. Ini innya bukan apa tadi, bukan in mukhaffafa minasakilah, in nafiyah namanya. In nafiyah. Karena in itu nanti ada in syartiyah, ada in mukhaffafa minasakilah, dan ada in nafiyah. In nafiyah. Jadi in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz sama dengan ma kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jadi biasanya lama bermakna ilah didahului oleh in nafiyah. Oke. Fa in nafiyatun, maka in adalah in nafiyah, wa kullu mubtada wa lamma, dan lama harfun mabniyun adalah huruf mabni ala sukun, di atas sukun. 'Alaiha, dan lafaz 'alaiha khabaru muqaddam adalah khabar muqaddam, hafizun mubtada muakhar. Wal jumlatu, dan jumlah lamma 'alaiha hafiz khabaru kullu adalah khabar kullu. Karena ini termasuk istisna nakis, istisna manfi nakis, ya. Istisna yang penafian dan nakis, kalimatnya belum sempurna tapi sudah dinafikan, sudah diistisnakan. Wa amma, dan adapun lamma ar-rabithatu, lamma yang ar-rabithah yang mengkaitkan, alati bi makna hina yang bermakna hina ketika, au iz atau bermakna iz sama ketika, wa tufidu itu berfaedah si lamma wujuda syai'in, adanya sesuatu, li wujudi akhar, karena adanya sesuatu yang lain. Lamma jaa Zaidun akaltu al-khubza, ketika datang Zaid aku memakan apel. Jadi adanya datang Zaid itu mewujudkan adanya makan apel. Nah, itu namanya lamma. Fahiyya, maka lamma harfun adalah huruf alal as-sah menurut pendapat yang paling sahih. Nahu contoh, lamma ja'ani akramtuhu, ketika ia datang kepadaku maka aku akan memuliakannya. Adanya datangnya dia maka adanya perbuatan memuliakan. Itu lamma. Wad dalilu, dan dalil ala harfiyatiha akan kehurufannya lamma yang bermakna rabithah, jawazu, bolehnya an yuqal dikatakan lamma akramtani, ya, amsi akramtuka al yauma. Ya, lama ketika engkau memuliakan aku kemarin, aku memuliakanmu hari ini. Ketika engkau memuliakan aku kemarin, maka aku memuliakan engkau hari ini. Ya, hari ini. Li'annaha, karena lama, idza quddirat, apabila ditakdirkan lama dzarfan sebagai dzaraf, kan isim kan bisa dzaraf. Kama yaqulu ba'dun nuhat, sebagaimana yang dikatakan sebagian ahli nahwu, fala budda, maka mestilah bagi lama min amilin, ada amil ya'malu yang mengamalkan fi mahaliha, di dalam tempatnya si lama, fi mahaliha an-nasbi, di tempatnya lama yang nasab. Nah, karena dzaraf itu kan nasab, dan harus ada amil yang menjadikan dia itu nasab. Ya, kayak idza jaa nasrullahi wal fath. Idza itu dia dzaraf, bermakna masa yang akan datang. Dia nasab. Apa yang menasabkan idza? Jawabnya fasabbih bihamdi rabbik, itu amil yang menasabkan idza. Jadi dzaraf itu mesti ada amilnya. Nah, kalau kita mengatakan lamma itu adalah isim dan dia berposisi dzaraf contohnya, maka mesti ada amil yang mengamilinya. Ya kan? Wa kaunul amil, dan adanya amil akramtani mardud, tertolak. Kenapa? Bi annal qailina, karena orang-orang yang mengatakan bi annaha, bahwasanya lama ismun adalah isim, yaz'umuna, mereka menduga annaha, bahwa lama mudhafatun, diidhofatkan ila ma yaliha, kepada kalimat setelahnya, sebagaimana idza itu diidhofatkan kepada kalimat setelahnya. Idza jaa nasrullahi wal fath, maka idza mudhaf, jaa nasrullahi wal fath, kalimat ini semua fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Itu, dan mudhaf itu cirinya isim. Ya, enggak mungkin huruf mudhaf. Nah, mereka jadi menduga bahwa lama itu isim karena lama itu idhofah kepada kalimat setelahnya. Wal mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih la ya'malu, tidak mungkin mengamalkan fil mudhaf, pada mudhaf. Kitabu Zaidin, enggak mungkin yang merofakan kitab adalah Zaid. Mudhaf ilaih enggak mungkin mengamili kepada mudhaf. Yang ada mudhaf mengamili mudhaf ilaih, menjadikan mudhaf ilaih
majrur. Ya. Paham nih? Jadi kalau lamma itu dzaraf nggak mungkin. Kenapa? Karena akramtaninya dia adalah mudhof ilaih dengan lama. Kalau dia menduga lama isim dzaraf, maka akramtani itu adalah mudhof ilaihnya. Kalau akramtani mudhof ilaihnya, dia tidak mungkin mengamalkan lama. Karena dia si mudhof ilaih tidak mungkin mengamalkan mudhofnya. Oke ya, itu yang pertama pendapat hujah mereka yang pertama mardud, tertolak. Wa kaunul amil, adapun adanya amil akramtuka mardud aidon, tertolak juga. Li'annal waqi'a, karena yang terjadi fil yaum pada hari ini la yakunu, tidak ada fil amsi pada kemarin. Kan kalimatnya kamu memuliakan aku kemarin, maka aku akan memuliakanmu hari ini. Jadi beda waktu. Si dia memuliakan akunya kemarin, saya memuliakannya hari ini. Maka kalau akrom tuka itu adalah amil yang menasobkan lama, tertolak. Kenapa? Karena akrom tuka itu hari ini, sedangkan lama itu terjadinya kemarin. Gitu. Paham? Ya, jadi nggak satu keadaan. Maka tertolak. Ya, maka yang pendapat roji lama itu adalah huruf. Dia tidak memiliki posisi dalam i'rab. Wal qaulu tsani, dan pendapat kedua anna lama, bahwa lama ar-rabita ismun, tadi isim, wahia, dan sedangkan dia dzarfu zaman, dzarf zaman, wa nasib, dan yang menasobkan laha terhadap lama, jawabuha adalah jawabnya. Seperti idza. Jadi kalau pendapat kedua ini kan tertolak tadi kan, karena bisa jadi kita mengatakan kayak gini kan, lama akramtani amsi akramtuk al yaum. Berarti kalau pendapat kedua isim yang menasobkannya adalah jawabnya, berarti kan yang menasobkan lama akramtuka al yaum. Nah, tadi kan tertolak ya, karena akramtuka itu hari ini sedangkan lamanya kemarin. Nah, gitu kan. Nah, lihat catatan kakinya yang penting ini. Kemudian istahsana Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham itu menganggap baik fil Mughni, dalam kitab beliau Mughni Labib, al-qaula, pendapat bi anna lama, bahwa lama ismun adalah isim bermakna id, bermakna id. Wa 'allala, dan beliau memberikan alasan lidzalika, untuk hal tersebut, yaitu lama bermakna id, yaitu isim, bi annaha, karena lama mukhtassatun, dikhususkan bil madhi, untuk fil madhi saja, enggak masuk ke dalam fil mudhari, apalagi amr. Wal idhafatu, dan idhafat ilal jumal, idhafah kepada kalimat, kama huwa sya'nu id, sebagaimana posisinya id. Wa alaihi, maka berdasarkan hal itu, fa'amiluha, maka amilnya lama, jawabuha adalah jawabnya lama, kama zakartu, sebagaimana yang aku sebutkan. Nah, ini pendapatnya Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, dan ini dianggap baik oleh Ibnu Hisham al-Ansari. Sedangkan beliau sendiri, ini Abdullah Shalih Fauzan, yang mengambil pendapat lama itu lebih, lama robitoh, lebih rojihnya adalah huruf, bukan isim. Ya, la kulli hal ini khilaf. Qauluhu, maka perkataan Ibnu Hisham, wa jami'ul hurufi mabniyatun, semua huruf itu mabni. Hadza, hal ini, fi bayani hukmil huruf, dalam penjelasan hukum huruf. Wa huwa, bahwasanya annal harfa, bahwa huruf, mabniyun itu mabni, listighnaihi, karena tidak butuhnya huruf anil i'rab, dari i'rab. Ya kan? Huruf itu enggak butuh i'rab. Isim butuh i'rab, karena untuk menentukan dia berposisi sebagai objek kah, pelaku kah, keterangan kah, dia butuh i'rab untuk membedakan itu semua. Fi'il juga sama, untuk membedakan keadaan dia, maka butuh i'rab. Sedangkan huruf itu tidak butuh i'rab, karena maknanya enggak akan pernah berubah. Maksudnya maknanya itu tidak akan membutuhkan kepada i'rab. Nah, di sini dikatakan gini. Li'annal harfa, karena huruf la yatawaradu, tidak dimasuki alai, kepada huruf, ma'anin, makna-makna. Nah, di dalam catatan kakinya, al-maqsudu al-ma'ani, yang dimaksud dengan ma'ani, at-tari'ah, adalah sesuatu yang dari luar, eksternal, bitarkib, di dalam susunan. Katarkibil ismi ma'al fi'li, seperti susunan isim bersama fi'il, nahu qama Khalidun, ra'aitu Khalidan, wa maratu bi Khalidin. Ya. Jadi yang namanya ma'ani di sini itu adalah makna yang muncul daripada adanya susunan itu. Bukan satu kata, tapi susunan. Jadi adanya susunan setiap kata itu memunculkan perbedaan makna. Nah, itulah mengharuskan adanya i'rab. Kita nggak bisa mengetahui, contohnya kalau ja'a Muhammad, Muhammad itu objek atau pelaku. Nggak bisa, kecuali harus ada i'rab. Nah, amal ma'anil ifradiyah, adapun ma'ani yang bersifat ifrad, sendiri-sendiri, mithlu maji'i min, seperti datangnya min li ibtida'il ghayah, untuk bermakna permulaan awal, wa tab'id, atau sebagian, wa nahwihimat, atau yang sejenisnya, fala yariduhuna, maka tidak terdapat hal tersebut itu didatangi makna-makna. Li'annaha, karena dia ma'anin adalah makna-makna ifradiyah sendiri,
la tu'athiru fil i'rab, yang tidak berpengaruh di dalam i'rab. Intinya huruf itu nggak butuh i'rab karena karena huruf itu tidak apa ya bahasanya, tidak bukan ya, tidak memiliki makna-makna yang berubah-ubah ketika tersusun di dalam kalimat gitu ya. Kayak jaa Zaidu, contohnya dorobtu Muhammadun Zaidan. Itu kan butuh i'rab, karena kalau nggak ada i'rab kita nggak bisa mengenal mana yang objek, mana yang subjek. Nah itu maka harus ada i'rab. Tapi kalau min itu nggak mesti. Min itu karena min itu memiliki makna yang beragam, tapi bukan makna dalam kalimatnya, tapi makna secara sendiri-sendirinya. Itu. Ya, makanya dia tidak terhiasi atasnya makna-makna yahtaju yang membutuhkan fit tamyiz untuk membedakan bainaha antara makna-makna tersebut ila i'rabin kepada i'rab. Kama fil ismi, sebagaimana dalam isim. Fatab'id, maka makna tab'id sebagian mustafadun itu diambil anil harfi min, dari min itu sendiri. Ya, dari min itu sendiri. Bukan karena tarkib susunan. Fi mithli, contoh, akhadtu minad darahim. Maka maknanya aku mengambil minad darahim sebagian dirham. Biduni hajatin ila i'rabin, tanpa butuh harus ada i'rab. Enggak ada minu, mini, enggak ada. Min itu ya sudah seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Ustaz. Itu tadi yang bisa diulangi lagi penjelasan yang lafaz ma tadi. Contohnya kan ada ayat itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, di situ bagaimana itu Ustaz? Penjelasan ma di situ, Ustaz? Syukran. Ya, sedangkan kalimat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ulama ikhtilaf. Tapi ulama ikhtilaf apakah ma ini namanya ma masdariyah ataukah ma mausuliyah. Kalau maknya ma masdariyah, maka takdir kalamnya wallahu khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan amal kalian. Allah menciptakan kalian dan amal kalian. Kalau maknanya mausuliyah, maka takdir kalamnya wallahu khalaqakum walladzi ta'malunahu, dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi mau memasdari ya mausuliyah gitu ya. Maknanya sama aja. Maksudnya sama-sama bermakna Allah menciptakan amal kalian. Tapi ya itu secara bahasa Arabnya. Tapi makna yang dikehendakinya bukan berarti Allah lah. Dalam arti apa yang kita kerjakan itu berarti terikat, berarti apa ya bahasanya, apa yang kita kerjakan itu berarti sudah dipaksa oleh Allah. Enggak, bahasanya enggak gitu. Karena ayat ini kaitannya adalah dengan masalah apa, patung-patung sesembahan. Maksudnya kata Allah, apa yang kalian ciptakan berupa patung-patung itu kan Allah hakikatnya yang menciptakan gitu, bukan kalian. Lalu kenapa kalian menyembah patung-patung gitu? Ya, kalau masalah ini kan intinya harus dipisahkan dua hal, perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Kalau perbuatan Allah itu gaib, wallahu a'lam bishawab, kita tidak mengetahuinya, maka kita nggak usah membahas perbuatan Allah. Tapi kita harus mengimani semua yang ada di dunia ini itu diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengaturnya, Allah sudah mengetahuinya, apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, dan apa yang akan terjadi. Termasuk perbuatan kita, apa yang akan kita lakukan, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang akan dilakukan, semuanya Allah tahu. Itu wilayah keimanan. Tapi itu perkara gaib, bagaimana perbuatan Allah tersebut, maka nggak usah dibahas. Nah, yang kita bahas itu adalah perbuatan manusianya. Dan kalau kita lihat perbuatan manusianya secara fakta, yaitu manusia itu ada yang dia dipaksa, tidak bisa memilih sedikit pun hal tersebut, seperti dia dilahirkan di keluarga mana, dia bentuk tubuhnya bagaimana, dia mukanya gimana, itu dipaksa manusia memang. Kita nggak bisa memilih. Ada yang memang perbuatan manusia secara fakta perbuatannya, yang itu kita bebas memilih. Kayak apa contohnya ya? Kayak kita mau sholat, ngaji, puasa, zakat, itu semua pilihan, gak ada yang maksa. Seperti itu. Dan inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah kan udah Maha mengetahui itu urusan keimanan. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanya kan? Tadi tuh ada yang nanya ya? Chat itu. Ustaz, kalau idza mufajaah itu harf yang berserikat pada isim dan fiil atau hanya fiil? Idza itu hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Idza fujaiyah ya. Idza fujaiyah itu memang harf. Idza fujaiyah itu harf yang hanya masuk ke dalam jumlah ismiyah, tidak mungkin masuk ke dalam jumlah fi'liyah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hisham dalam Mughni Labib. Contohnya, kharajtu minal baiti idza asadun waqifun. Aku keluar dari rumah tiba-tiba ada singa lagi berdiri. Nah itu. Allahu a'lam bishawab. Lagi yang ditanyakan?
Paham ini semuanya? Bisa diterjemahkan tepatnya gimana ya Ustaz yang itu sarroni mafa'alta itu? Terjemahnya sarroni fa'altuka, berarti perbuatanmu itu menyenangkan aku. Artinya gitu. Itu artinya. Jadi perbuatanmu itu membuat aku senang atau menyenangkan aku. Seperti itu. Ada lagi yang dipertanyakan? Ada yang kurang jelas, belum jelas, silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit. Sekarang jam 16.41. Lanjutkan sedikit ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah ta'riful kalam. Setelah selesai nih membahas tentang isim, fi'il, huruf, ciri-cirinya dan semuanya, barulah beliau memulai dengan ta'riful kalam. Nah, ini sedikit agak berbeda dengan para ulama lainnya yang biasanya mendahulukan al-kalam sebelum membagi isim, fi'il, dan huruf. Ya. Bismillah, ta'riful kalam, definisi al-kalam. Qauluhu, perkataan musannif, wal kalamu, al-kalam itu lafdzun mufidun, adalah lafaz yang berfaidah. Kalau Imam Malik kan kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Sama. Kalam itu adalah lafaz yang berfaidah. Lama ketika. Nah, ini lama robitoh yang tadi. Lama ketika anha. Selesai sopo al-musannif itu musannif rahimahullahu ta'ala al-qawla, dengan pembahasan fil kalimat dalam kata wa aqsamiha dan pembagiannya. Syara'a musannif memulai fi tafsiril kalam, dalam menjelaskan al-kalam. Wa qaddamal kalimat, dan musannif mendahulukan al-kalimah kata, li'annaha, ini alasan beliau mendahulukan kata sebelum al-kalam ya. Li'annaha karena kata itu juz'un adalah bagian atau sebagian. Wal juz'u, dan bagian, muqaddamun didahulukan alal kulli, atas semua. Jadi sebagian itu didahulukan atas semua. Ini ta'lil mantiki ya, pengalasan secara logika. Wa man yabda'u, dan ada ulama yang memulai minan nuhat, dari kalangan ulama nahwu, bitafsiril kalam, dengan mendefinisikan kalam dulu, menjelaskan kalam dulu. Fali annahu, karena al-kalam al-maqsudu bidzat, adalah yang dimaksud secara utamanya daripada pembahasan kata tersebut. Wali annahu, dan karena al-kalam alladzi yaqa'u, yang terjadi bihi dengan al-kalam, at-tafahum, kefahaman, saling paham, wa takhatub, dan saling pembicaraan. Bi khilafil kalimah, berbeda dengan kata. Kata itu tidak memunculkan pemahaman, tidak memunculkan pembicaraan antara dua orang. Jadi kalau ada ulama yang mendahulukan al-kalam, karena al-kalam itu tujuan utama dari pembahasannya. Kalau ada yang mendahulukan al-kalimat, karena al-kalimat bagian dari al-kalam, dan sebagian itu harus didahulukan daripada yang keseluruhan. Seperti itu. Itu cuma alasan aja ya, pengalasan kenapa ini memajukan, ini memundurkan, dan seterusnya. Wa arrafa, dan mendefinisikan, atau wa urrifa, dan didefinisikan al-kalamu itu al-kalam biqaulihi, dengan perkataan musannif, lafdzun mufidun, berupa lafaz yang mufid. Wa lafdzu, dan lafaz definisinya huwa as-sautu, adalah suara, al-mustamilu, yang mencakup, ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah, tahqiqon, secara nyata. Ya, secara nyata dia adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Jadi lafaz syaratnya dua. Satu adalah suara yang keluar dari mulut, yang kedua adalah mencakup sebagian huruf hijaiyah. Maka dikecualikan daripada suara adalah isyarat, tulisan, tanda-tanda panah, dan seterusnya. Maka itu bukan lafaz. Kenapa? Karena dia bukan suara yang muncul. Karena dia bukan suara, maka bukan al-kalam. Tulisan itu bukan al-kalam, karena dia bukan suara. Kemudian syarat kedua harus mencakup sebagian huruf hijaiyah. Berarti kalau dia suara tapi bukan huruf hijaiyah, kayak bahasa Indonesia saya, kamu, maka bukan lafaz dalam bahasa Arab. Bukan juga kalam dalam bahasa Arab. Kazaidun, seperti lafaz Zaid, fa innahu lafdzun, maka dia adalah lafaz. Li'annahu, karena lafaz Zaid, sautun, adalah suara yang kita ucapkan. Zaid mustamilun, yang mencakup ala ba'dil huruf, atas sebagian huruf hijaiyah. Wahya, yaitu az-zai wal ya wad dal. Au takdiron. Nah, tadi tahqiqon secara nyata memang kelihatan ada hurufnya ya. Hijaiyahnya, atau takdiron dikira-kirakan memang ada hurufnya tapi nggak kelihatan. Kadomiril mustatir, seperti domir mustatir. Fi nahwi, dalam contoh uktub. Uktub. Ya. Uktub itu terdiri dari dua kata.
yaitu fi'il uktub dan domir anta kamu sebagai fa'ilnya. Cuman domir antanya dikira-kirakan ada si lafadznya, tapi nggak bisa muncul. Tapi hakikatnya ada, cuman dia ditakdirkan. Nah itu namanya lafadz. Makanya Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya mengatakan kalamun lafdun mufidun kastakim. Sengaja mencontohkan istakim untuk mengisyaratkan bahwasanya domir yang mustatir yang ada dalam lafadz uktub itu adalah sesuatu yang dianggap ada dalam perspektif ulama nahwu. Cuman dia nggak bisa muncul. Nah itu. Al-muqaddar yang ditakdirkan biqaulikan dengan perkataan kau anta itu uktub anta. Wa yakhruju dan dikecualikan bilafz dengan lafaz al-kitabah tulisan karena dia bukan suara. Awal isyarat dia bukan lafaz walaupun berfaedah isyaratnya tulisannya. Wa nahwihima dan sejenisnya. Fa innaha maka itu semua laisat kalaman bukan kalam. Ain dan nuhat di sisi ulama nahwu ya. Sedangkan di sisi ulama fikih dirinci lagi. Maka tulisan itu dianggap seperti ucapan, baik dalam hal transaksi jual beli ataupun pernikahan. Isyarat bagi orang yang bisu dalam pernikahan dianggap sebagai al-kalam posisinya. Ya. Tapi kalau orang bisu dalam sholat berisyarat maka tidak dianggap al-kalam. Beda-beda. Jadi ini ingdan nuhat di sisi ulama nahwu. Kama sebagaimana annaha bahwasanya kitabah dan isyarah itu laisat bukanlah kalaman kalam fil lughah menurut definisi bahasa. Ya. Wa qauluhu dan perkataan musannif mufidun yang berfaedah yaitu yasihu sah al-iktifa'u mencukupi bihi dengan kalam tersebut. Yaitu tidak menjadikan lawan bicara itu menunggu apa jawaban kita. Nahu contoh al-qira'atu mufidatun. Bacaan itu sangat bermanfaat. Fa hadza kalam, maka ini kalam. Li'annahu lafdun, karena itu lafaz yang kita ucapkan al-qira'atu mufidatun, yasihu yang sah al-iktifa'u bihi tercukupi dengannya. Kalau kita mengatakan kepada orang lain al-qira'atu mufidatun, qira'ah itu bermanfaat. Kiranya orang lain itu apa? Akan memahami apa yang kita ucapkan, tidak lagi menunggu apa yang akan kita ucapkan. Karena dia sudah paham maksudnya. Tulisan itu bermanfaat. Nah itu. Li'anna sami'a karena pendengar la yantadhiru tidak menunggu syai'an sesuatu akhar yang lain yatawaqqafu yang bergantung ali atas sesuatu yang lain itu tamamul kalam kesempurnaan kalimat. Jadi dia pendengar itu tidak menunggu sesuatu yang bisa menyempurnakan apa yang dimaksud oleh pembicara. Ya, itu maksudnya dengan mufid. Wa yahsunu dan juga yahsun menjadi baik. Aidon juga sukutul mutakallim diamnya mutakallim. Wal mufid dan mufid bihadzal ma'na dengan makna ini yastalzimu at-tarkib mengharuskan adanya susunan. Artinya kalam itu nggak mungkin tersusun hanya satu kata. Karena satu kata tidak mungkin bisa memberikan pemahaman kepada lawan bicara. Zaidun. Apa makna Zaid? Berdiri, tidur, menangis, lari atau sejenisnya. Nggak jelas. Oke. Maka nggak mungkin al-kalam itu terdiri hanya satu kata. Minimal dua kata, bukan satu kata. Kayaknya dalam bahasa Indonesia pun sama. Minimal kalimat sempurna itu adalah dua kata. Nggak mungkin satu kata. Wa yakhruju maka keluar atau dikecualikan bidzalika dengan mufid. Ghairul mufid adalah yang tidak memiliki faidah. Nahu contoh kitab Khalidin tarkib idhofi. Enggak memberikan faidah. Kitabnya Khalid apa? Kitabnya Khalid besar, kecil, kotor, bersih atau apa? Min ghairi isnadi syai'in ilaih, tanpa disandarkan sesuatu apapun kepadanya. Ya kan? Kitabnya Zaid apa? Apa penyandaran kepada kitabnya Zaid? Apa yang mau kita sandarkan kepada kitabnya Zaid? Putih, hitam, enggak ada. Nah, kalau enggak ada maka itu bukan al-kalam. Itu hanya frase dalam bahasa Indonesia. Wa nahu dan contoh in hadara salihun jika salih datang titik apa pendengar pasti menunggu jawaban daripada mutakalim untuk menyempurnakan kalimatnya karena nggak bisa difahami jika Zaid datang ya jika salih hadir apa maunya kalau salih datang hadir fa inna tamamal faidati karena kesempurnaan faidah fihi di dalam kalimat contoh in hadara salih yatawaqqafu bergantung ala dzikril khabar kepada penyebutan khabar fil awal yang di pertama. Ya, itu jawab syarat maksudnya. Jawab syarat itu khobarnya. Wa jawab syarti dan jawab syarat afan. Fil awal itu dalam contoh kitab Khalid. Dia butuh khobar. Karena nggak ada khobarnya kalimatnya belum sempurna. Wa jawab syarti dan jawab syarat fisani di dalam contoh kedua. In hadara sholih butuh jawabannya. Nah, karena belum ada jawabannya kalimatnya belum sempurna. Fa kullu wahidin minal mithalain maka masing-masing dari dua contoh tersebut la yusamma tidak disebut kalaman itu kalam dan nuhati menurut ulama nahwu. Qauluhu maka perkataan musannif
Wa aqallu tilafihi, dan minimalnya terbentuknya al-kalam min ismain itu dari dua isim. Ka Zaidun qa'imun, seperti lafaz Zaidun qa'imun. Au fi'lin wasmin, atau fi'il dan isim. Ka qoma Zaidun, seperti qoma Zaidun. Lama ketika dzakara menyebutkan itu musannif anna tarkiba, bahwa susunan kalimat alladzi yang yufidu berfaidah, faidatan tamatan, faidah yang sempurna, yusamma kalaman disebut kalam. Dzakara menyebutkan itu musannif anna aqalla ma yata'allafu, bahwa minimalnya ma yata'allafu yang tersusun minhu dari al-kalam, minhu daripada ma, opo al-kalam itu al-kalam al-mufid, huwa adalah ismani, dua isim. Jadi tadi ma yata'allafu minhu, hu-nya kembali ke ma, yata'allafu fa'ilnya al-kalam ya. Jadi ma yata'allafu minhul kalamu al-mufidu. Apa-apa yang tersusun minhu dari ma itu opo al-kalamu al-mufid, kalam yang berfaedah, huwa isman. Minimal tuh dua isim. Au fi'lun wasmun, atau fi'il isim. Jadi minimal dua kata, isim-isim atau isim fi'il. Gak mungkin isim huruf, gak mungkin fi'il huruf. Fal awal, maka contohnya yang pertama yaitu isim-isim, al-hayatu mata'un. Kehidupan itu perhiasan. Fahadza tarkib, maka susunan ini ta'allufun terbentuk min ismain dari dua isim. Ahaduhuma, yang pertama al-haya, kehidupan, watsani mata'un, dan yang kedua adalah mata'. Walau akhadna, kalau kita ambil kulla kalimatin, setiap kata, ala hiddatin, masing-masing, lam nafham, tidak akan bisa memahami kita illa ma'nan mufradan, kecuali makna yang satu saja, bukan susunan dalam kalimat. La yakfi, yang tidak mencukupi, litakhotubi, untuk saling berbicara. Wasani, dan contoh yang kedua fi'il isim, nahwu istafada at-talibu, talib itu mengambil faidah. Tarkibun mu'allafun adalah susunan yang terbentuk min fi'lin, dari fi'il, wa huwa istafada, yaitu istafada, wasmin, dan isim, wa huwa adalah at-talib. Waqad, dan terkadang ya ta'allafu, tersusun al-kalamu itu al-kalam min aktsara min dzalik, lebih banyak daripada tersebut. Nah, kalau kita buka dalam Qatrun Nadanya Ibnu Hisham itu sendiri ya, dalam kitab Qatrun Nada Ibnu Hisham itu disebutkan ada 6 bentuk kalam itu. Ya, ada 6 bentuk kalam itu. Nih, di sini itu wal asma'u sittah. Ya, contohnya kalau di sini kata Ibnu Hisham sendiri, suwaru ta'lif al-kalami sittun. Jadi bentuk penyusunan, bentuk tersusunnya kalimat itu, kalimat sempurna itu ada 6. Nah, ada 6. Bahkan ada yang mengatakan 7 dan seterusnya. Ya, di sini dikatakan yang pertama itilafu isim-isim. Isim-isim aja ada 4 bentuk. Kemudian isim dan fiil ada 2 bentuk. Kemudian ada 2 kalimat. Kemudian ada fiil dan 2 isim. Kemudian ada yang lain-lain. Silakan merujuk di dalam kitab Qatrun Nada yang Sarah Qatrun Nada Ibnu Hisham itu sendiri ya. Ya, wallahu a'lam. Sampai sini ada yang tanyain dulu. Silakan, ada yang tanyain terlebih dahulu. Silakan, ada yang tanyain dulu nggak? Ya, cukup? Tidak ada, maka kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Insyaallah minggu depan kita masuk ke dalam anwaul i'rabi wa alamatuhu. Jenis-jenis i'rab dan tanda-tanda i'rab. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.